Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bertemu dalam tayangan embun Eleutheria, misi berkat untuk negeri. Hari ini seperti biasa kita akan mengawali hari kita dengan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya semua itu karena tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru yang boleh kami rasakan saat ini. Ini kami Tuhan, kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, menuntun, memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan pujian kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan kami, sehingga semuanya itu Tuhan manis terdengar oleh-Mu. Terimalah persembahan pujian kami Tuhan, yang kami yakin akan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita agungkan nama Tuhan. Aku hendak mengagungkan. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas jiwa yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang selalu haus akan Engkau Tuhan. Kami yang selalu ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, menjadi penghibur kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami selalu boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami yang juga rindu mendengarkan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau berfirman bagi kami melewati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, memberkati, menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah firman yang boleh ditaburkan bagi kami menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, dan kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami hamba-hamba, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Hari ini jumpa lagi bersama saya Vikaris Dinda Grisela. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang tertulis dalam Ayub pasal 38 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun di sini saya tidak membacakannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang kitab Ayub. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mengenal Ayub? Tentunya kita sudah pasti mengetahui cerita perjalanan iman seorang Ayub. Ayub merupakan seorang yang taat kepada Tuhan, orang yang berlimpah kekayaan, orang yang bersuka cita dikelilingi oleh orang-orang yang ia kasihi, oleh anak-anaknya, oleh istri, oleh sahabat-sahabatnya. Namun sewaktu ketika Ayub dicobai, seluruh harta bendanya habis, ia kehilangan keluarganya, anak-anaknya meninggal, bahkan istrinya pun meninggalkan ia. Ayub mengalami sakit kulit yang parah, bahkan ia dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Kemudian sahabat-sahabatnya pun menghakimi ia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bisa kita bayangkan betapa hebat penderitaan, pergumulan yang dialami oleh Ayub. Sehingga hal ini membuat Ayub merasa seolah-olah Tuhan itu membiarkannya. Ayub merasa Tuhan itu tidak adil dan justru menjadi musuh bagi Ayub. Salah satu perkataan Ayub yang menilai Tuhan seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat yang kedua, saya bacakan bagi kita. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergumulan batin yang dirasakan oleh Ayub ini mungkin juga sering kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah merasa dicurangi oleh keadaan. Misalnya sudah mencoba pola hidup yang sehat, tidak makan sembarangan tetapi masih saja bisa sakit. Tidak pernah membicarakan orang lain tapi ternyata hidup kita dibicarakan oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Sudah hidup taat kepada Tuhan, kita rajin beribadah, berbuat baik, suka menolong orang, tapi ternyata badai kehidupan, permasalahan, pergumulan tetap berdatangan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan inilah yang bisa merubah pola pikir dan iman kita.
Kita mungkin bisa berpikir Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak peduli, dan merasa kita sudah dihukum oleh Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melewati Ayub pasal 38 ayat 22 sampai 38 ini, Tuhan ingin mengubah cara pandang kita terhadapnya sebagaimana Ia sudah membuka pikiran Ayub. Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan Ayub, tetapi Ia juga memulihkan cara pandang Ayub tentang siapa itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam teks bacaan kita tadi, Tuhan menjawab penderitaan Ayub bukan dengan penjelasan alasan mengapa Ayub menderita dan lain sebagainya, melainkan dengan penyataan dirinya sebagai pencipta yang berdaulat atas segala detail alam semesta. Ia menggunakan keajaiban alam semesta sebagai bukti bahwa hikmat Allah melampaui logika manusia. Secara sederhananya Bapak Ibu Saudara, sebegitu rumit dan sebegitu detailnya alam semesta pun bisa Tuhan jadikan dan Ia perhatikan, apalagi keadaan Ayub sekalipun. Ia yang berkuasa atas segalanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, melewati firman Tuhan hari ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan yang berkuasa dan pegang kendali atas hidup kita. Dunia ini teratur Bapak Ibu Saudara, pergantian siang dan malam, hujan dan panas, setiap musimnya itu sudah diatur oleh Sang Pencipta. Artinya, jika Tuhan mampu mengatur pergerakan bintang dan jatuhnya setiap tetes hujan, maka hidup Ayub pun, hidup kita semua pun berada di dalam kendali Tuhan, meskipun kita tidak memahaminya saat ini. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sehelai di rambutmu pun tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, saya yakin kita semua punya pergumulan kehidupan kita masing-masing. Kita semua punya tantangan kehidupan kita masing-masing. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Bukan karena Tuhan membiarkan kita, tetapi Ia adalah Tuhan yang senantiasa pegang kendali dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan sedang memulihkan cara pandang kita terhadapnya. Sama seperti yang dialami oleh Ayub, Ayub tidak perlu penjelasan, tetapi ia butuh pengenalan akan Tuhan yang lebih besar. Sehingga melewati penderitaan yang dialami oleh Ayub, ia bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita percaya ketika kita menerima berkat-Nya saja. Tetapi Tuhan juga mau kita percaya bahwa dalam titik terendah sekalipun Ia ada dan Ia setia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini yaitu logika manusia yang terbatas tidak mampu menyelami kuasa Tuhan yang tiada batas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita melihat bumi, tempat kita tinggal saat ini, nampaknya seperti luas, nampaknya besar. Kita manusia yang kecil ini perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa mengunjungi beberapa wilayah yang ada di muka bumi. Coba kita ingat kembali Bapak Ibu Saudara. Bumi hanyalah salah satu planet dari tata surya. Bayangkan bumi saja sudah luas dalam pemikiran kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi luar angkasa yang adalah ciptaan Tuhan semua. Dan tentunya yang menciptakan itu jauh lebih besar kuasanya dari apa yang Ia ciptakan.
Kita manusia hanyalah bagaikan butiran pasir kalau dibandingkan dengan tata surya. Nah, dari perbandingan ini Bapak Ibu Saudara ingin menyadarkan kita bahwa kita manusia bukanlah apa-apa di dalam dunia ini. Tetapi kadang kehidupan kita seperti orang yang pegang kendali atas segala sesuatu. Manusia sering sombong dan lupa diri akan keberadaan dirinya. Ia hidup menghakimi orang lain padahal diri sendiri juga tidak tahu besok masih bisa bernapas atau tidak. Jadi penghalang dan batu sandungan dalam kehidupan orang lain. Padahal berkatnya saja bukan karena diri sendiri, tetapi diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Ayub. Bahkan ia adalah orang yang taat kepada Tuhan, tetapi seketika saja hidupnya berubah drastis. Sekejap saja bisa hilang apa yang Ayub miliki. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia mungkin kita tidak bisa mengerti cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi jangan batasi Tuhan dengan logika kita manusia, karena sesungguhnya pikiran kita tidak mampu menyelami kuasa Tuhan. Sebab apa yang ia perbuat selalu ada tujuan dan maksudnya. Sama seperti seorang pengrajin yang memurnikan perak dan emas Bapak Ibu Saudara. Pengrajin perak akan terus mengawasi logamnya dalam api yang paling panas. Nah, proses ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya saat mereka menderita. Dia yang memegang kendali penuh atas suhu percobaan dan tahu persis kapan pemurnian itu selesai. Yaitu ketika ia, sang kuasa, bisa melihat bayangan wajahnya terpantul pada permukaan perak yang sudah ia murnikan. Bapak Ibu Saudara, ujian, penderitaan, dan masalah diibaratkan sebagai api panas yang membakar logam mulia agar kotoran atau dosanya terpisah dan karakter kita menjadi murni. Kiranya melewati renungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya boleh menjadi pedoman dalam kita melangkah di dunia ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Saya mengajak kita semuanya bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan bumi. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan hati yang penuh syukur serta kagum akan segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam dunia ini. Sebagaimana Engkau berfirman kepada Ayub, kami pun tersungkur menyadari betapa hebatnya kuasa Tuhan, bahkan keagungan Tuhan yang tidak bisa terukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, di tengah dunia yang seringkali terasa kacau, kami tenang mengetahui bahwa tidak ada satupun fenomena alam yang terjadi di luar kendali dan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa percaya akan rencana-Mu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kami lihat. Saat kami merasa kehilangan arah, ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa membimbing langkah kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam tangan-Mu yang perkasa, kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami. Biarlah pengenalan akan kebesaran-Mu mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga jemaat-Mu, biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa tercurah. Kehidupan pasangan suami istri, orang tua dan anak, mereka boleh saling mengasihi, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam usaha dan pekerjaan yang dilakukan jemaat-Mu,
Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir. Kami diberikan hikmat bijaksana untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang berbeban berat dalam pergumulan kehidupan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang akan terus memberkati dan menyertai kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, ini harapan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.